Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, teman-teman dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita berjumpa di Zoom ya. Insyaallah sore hari ini kita akan mengkaji kajian fikih muamalah bersama Ustadz Hidayat Nurani. Insyaallah sambil menunggu beliau, ini sudah ada teman-teman kita yang sudah hadir di Zoom sore hari ini. Insyaallah kita semuanya sudah siap ya untuk belajar melanjutkan kajian rutinitas kita, yaitu pada Rabu sore pada asar, yang insyaallah sama-sama terus kita menimba tentunya dalam terkait fikih muamalah ya. Alhamdulillah ya, dengan adanya kajian sore hari ini menambah sakofah kita, yaitu terkait bagaimana bisnis kita ke depannya, insyaallah dengan harapan tentu mengharap ridha Allah, keberkahan dengan memperbaiki akad-akad kita karena sejatinya kita sesungguhnya adalah orang-orang yang open minded ya, apalagi terkait dengan hukum syara ya. Tentu hukum syara adalah kita nomor satukan ya, karena bukan hanya profit semata yang kita harapkan, tetapi juga keberkahan yang Allah berikan, sehingga berapapun yang berikan rizki kepada kita, kalau itu berkah maka insya Allah cukup ya, cukup untuk beli rumah, cukup untuk tidak hanya cukup sekedar beli bakso ya. Di sini insya Allah ada guru kita Pak Samsul Bahri ada yang lainnya juga tidak bisa saya sebutkan satu-satu insya Allah ya. Dan cukup untuk haji dan umroh ya. Nah, gimana Pak Samsul, sudah mulai ini ya dibuka kuota untuk umroh ya? Alhamdulillah ya. Belum lagi Ustaz, belum tentu tanggal lagi Ustaz. Ya? Belum tentu tanggalnya, baru mau buka. Baru wacana ya. Iya. Ya, masalah. Mudah-mudahan memang nanti ya jika sudah waktunya, tentu Allah mampukan kita, baik itu dari finansial kesehatan kita waktu kita. Insya Allah kita semua berharap salah satu impian terbesar kami adalah untuk sampai ke tanah suci dan juga ke salah satu negeri Muslim, yaitu Turki, yang mana Turki ini adalah tempat diambilnya bahan baku Turkish propolis. Insyaallah. Amin. Amin. Dan harapan kita agar kita semua diberikan keberkahan di bisnis ini terus melakukan aktivitas, terus melakukan amalan-amalan yang tentu sering kita dengar dari guru kita mentor kita, yaitu namanya ikhtiar langit dan bumi Terus gencarkan ikhtiar langit dan buminya karena bisnis itu ternyata tidak bisa terlepas dari yang namanya kedekatan kita kepada Allah Taala karena Allah lah Maha Kaya, Allah yang memiliki rezeki, maka semestinya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Nah, kalau kita yang sudah ikut di bisnis sebelumnya, nah itu juga kita amalkan di bisnis kita yang sekarang, yaitu ada amalan langit ada amalan bumi. Allah, apa yang baik di bisnis sebelumnya kita amalkan, apa yang kurang maka
maka kita perbaiki. Tanpa kita harus ya mencari ya, sisi buruknya. Tentu kita akan mencari sisi baiknya. Baik, sembari Ustadz, mungkin teman-teman ya bisa ya mau ya chat ya apa namanya di komentar ya atau di komentar di kolom chat boleh ya menyampaikan salamnya sambil saya menghubungi kembali Ustadz Hidayat karena memang saya lihat belum masuk ini ya. Oke teman-teman yang mau silahkan atau Bu Ulan mau menyampaikan dulu terkait sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya sehat? Sehat. Iya, di sini ada Kak Rapika Adrian. Kak Rapika Adrian domisilinya di mana ini? Ada Kak Diana, ada Kak Nurmala ya, Medan. Kak Mawar juga Medan. Ya, ada Mbak Rini, Jogja. Ada Mbak Siti Wardah di Medan ya. Insya Allah. Ada Bunda Susi dari Bali. Next time kita kopdar di Bali ya teman-teman ya. Amin. Ya. Amin. Tunggu. Ya insya Allah kalau istiqomah, serius, sungguh-sungguh, insya Allah sampai ya. Insya Allah. Ada Mbak Ana Askia. Nah, ini domisilinya di mana Mbak Ana? Nah, ada guru kita juga Ustaz Samsul Bahri, Masya Allah, senantiasa hadir dalam setiap agenda. Barakallah. Ada Kak Murni Bangkinang, ada Bunda Roro dari Malang. Insya Allah ya. Doakan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, insya Allah bisnisnya semakin grow. Amin. Ya, insya Allah. Kemudian bisa meluaskan kebermanfaatan ya, mendapatkan rezeki yang baik tadi ya. Makna harta itu disebut oleh Allah dengan kata khair ya atau baik tadi ya disampaikan oleh Ki Haji Syahrir ya. Nah, rezeki yang baik itu adalah rezeki yang memperolehnya, mengelolanya dan menyalurkannya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan hukum Allah. Maka insya Allah bismillah bersama kita ya dalam muamalah ini berupaya untuk menjadi pengusaha muslim yang semakin kaya semakin takwa, yang mendapatkan harta dengan ya cara memperolehnya, kemudian cara mengelolanya dan cara menyalurkannya semuanya dengan sesuai syariat Allah insya Allah. Nah, di sini kita saling mengingatkan, saling belajar ya, saling nasihat menasihati insya Allah. Nah, gimana sudah di akhir bulan, kurang berapa hari lagi, ada 4 hari lagi, teman-teman sudah mencapai target yang dipasang masing-masing. Ya, jadi yang namanya hidup itu harus bertarget ya, karena kalau tidak ada target, kita hidup itu jalan aja gitu, ngalir aja gitu, gimana nanti deh gitu ya. Nah, begitupun dalam bisnis. Jadi kalau nggak ada target, ya akhirnya sulit untuk grow gitu ya. Maka nanti di bulan November teman-teman semuanya ya jangan takut, jangan malu untuk menuliskan targetnya. Bila perlu disampaikan ya, sampaikan kepada leadernya, saya punya target di bulan November ini gitu ya. Bisa closing sekian botol, RO sekian botol gitu. Nah, kemudian impiannya apa yang ingin dicapai? Kemudian di breakdown gitu ya. Apa nih, mau lunas amanah atau mau misalnya beli apa gitu ya, beli kendaraan yang layak untuk keluarga misalnya. Ya, atau mau ganti mesin cuci atau mau beli mesin cuci misalnya. Ya, bagi ibu rumah tangga ya sangat membantu sekali ketika ada mesin cuci misalnya. Atau apa gitu ya, mau membelikan token listrik untuk orang tua misalnya ya.
Kayaknya simple ya, sepele. Tapi kalau nggak ditargetkan, kayaknya nggak akan terbeli deh gitu ya. Atau mau kasih apa ya kiriman untuk ortu berapa misalnya di bulan November. Nah, ya jadi target-target seperti itu ya silakan teman-teman buat untuk teman-teman sendiri gitu. Jadi untuk memacu, oh iya saya punya target gitu, saya punya impian, saya punya apa namanya cita-cita yang ingin saya wujudkan melalui wasilah bisnis ini gitu kan. Nah, insya Allah ketika penjualan teman-teman itu banyak ya, maka profitnya pun akan banyak. Dan ketika profitnya banyak, ya maka insya Allah akan ya bisa meluaskan kebermanfaatan gitu. Ya bisa membantu banyak orang, bisa memenuhi ya kebutuhan dengan layak seperti itu ya. Nah, dan yang lebih luar biasa lagi tentu saja bisa membuka peluang usaha sebesar-besarnya gitu. Ya, insya Allah. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bisnis gitu ya, bagaimana kemudian bisnis itu bisa grow gitu ya, maka memang dibutuhkan apa namanya ya, dibutuhkan kecakapan ya, kecakapan dari sisi apa namanya database ya, mengumpulkan database, kemudian mengolahnya. Nah, setelah itu ya kemampuan untuk closing ya dan saving gitu. Jadi tidak cukup hanya pinter jualan gitu ya, tapi juga harus pintar ngelola keuangannya gitu ya. Jadi yang sering disampaikan jangan habiskan semua profit yang didapat gitu. Sisihkan ya untuk menggulung modal. Ini penting banget ketika teman-teman mau bisnisnya grow. Kayak di tadi ya, ada pertanyaan yang masuk, gimana ketika bisnis sering kehabisan modal, gitu. Gimana caranya biar nggak kehabisan modal, gitu ya. Nah, kencengin jualannya, gitu. Ya, kencengin jualannya. Artinya apa? Yang namanya jualan, job desk-nya itu penawaran. Nah, dalam sehari sudah berapa penawaran yang dilakukan? Nah, ini ya biasanya jadi PR, ya kan? Jadi PR, jadi tantangan kita. Ya, jadi tantangan untuk kita gitu. Ya, jadi ya. Jadi biasanya gitu ya, kita hanya berharap pada postingan-postingan yang kita buat. Aku ya udah berapa status WhatsApp yang aku posting misalnya ya, sudah berapa postingan di FB, tapi lupa menawarkan secara person. Ingat ya, jadi ketika kita kemudian memasang iklan ya, baik di status WhatsApp ataupun di Facebook, itu tuh semacam kita pasang spanduk di depan rumah, ya. Sepasang kita pasang spanduk di depan toko kita. Jadi sekedar info gitu. Oh, toko ini jualannya ini, gitu, ya. Nah, adapun terjadinya transaksi ya atau closing, nah itu sebagian besar terjadi karena adanya penawaran. Ya. Nah, bisa jadi melalui spanduk yang kita pasang ataupun melalui iklan yang kita pasang di sosial media, ada yang mampir di kolom komentar ya, satu-satu gitu. Ada yang penasaran tanya dan akhirnya closing memang ada. Tapi sebagian besar closing itu terjadi ya pada penawaran secara langsung. Nah, maka teman-teman selain ya kemudian apa namanya memasang iklan ya di status WhatsApp ataupun di FB gitu ya. Jadi teman-teman juga harus agendakan untuk penawaran gitu. Jadi dalam satu hari itu berapa orang yang saya tawarin ya. Copywriting-nya teman-teman bisa kreasikan ya kan. Yang pernah Ulan share juga ya. Untuk menjalin keakraban, tanya kabar dan lain sebagainya. Setelah itu menginformasikan ya sekarang saya bisnisnya ini gitu dan di bidang kesehatan produknya ini. Nah, jelaskan knowledge produknya ya. Setelah jelaskan knowledge produknya, terus jelaskan manfaatnya atau khasiatnya. Setelah itu sampaikan kalau kakak ya atau ibu ya atau bude ya atau om atau tante atau siapapun itu gitu ya memiliki keluhan yang seperti ini, insya Allah bisa diatasi dengan ini. Kalau misalkan mau order bisa dengan saya gitu ya. Nah, atau kalau punya kenalan yang punya keluhan yang sama, insya Allah bisa gitu ya ditawarin gitu. Nanti kasihkan aja nomor HP-nya
dengan saya, nanti saya hubungin gitu. Ya, jadi menginfokan ya sekaligus menawarkan. Nah, ini sudah berapa kali dilakukan dalam sehari gitu ya. Jadi ini harus terus dilakukan. Ya namanya jualan ya kan, job desk-nya ya memang penawaran gitu. Jadi nggak mungkin ya kita diam-diam aja terus tiba-tiba ya apa banjir orderan gitu ya. Itu langka banget gitu. Nah, jadi harus kemudian melakukan penawaran. Nah, setelah melakukan penawaran ya kemudian terjadi closing, nah maka teman-teman harus sabar dan tahan ya. Artinya jangan langsung dihabiskan profitnya. Jadi dipisah dulu modal dan profit. Modal sudah jelas harus dialokasikan untuk RO atau repeat order. Nah, untuk modal, nah ini yang teman-teman bagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, jadi pastikan sisihkan juga untuk menambah modal. Sehingga nanti seiring berjalannya waktu, modal teman-teman tuh bertambah, stoknya bertambah. Nah, dan ini juga yang pernah ya sampai saat ini juga saya lakukan. Jadi ketika terjadi closing, yaitu keuntungan tidak kemudian dihabiskan, tetapi dialokasikan ya sebagian untuk menambah modal, menambah stok. Sehingga ya dari yang dulu awal mulai bisnis ya, mulai bisnis produk kesehatan seperti ini, dulunya itu mulai dari 10 botol gitu ya. Nah, hingga sekarang berarti sudah berapa ya? Mulai bisnis produk kesehatan propolis ini mulai di bulan Oktober 2020. Sekarang Setahun. Oktober ya, Oktober 2021. Jadi sudah kurang lebih setahun ya teman-teman ya. Jadi dari mulainya 10 botol ya sampai sekarang di 1 tahun ini sudah ya mendekati ya 500 botol gitu ya. 500 botol lebih sedikit gitulah ya. Jadi alhamdulillah gitu. Kenapa gitu ya? Kok bisa? Gimana caranya? Ya itu tadi kita gulung modal, sabar, tahan. Kak, gimana Kak, kalau aku nanti sisakan untuk nambah modal lagi, nanti aku kurang lah untuk uang belanjaku Kak, misalnya ya. Nah, makanya harus ditingkatkan penjualannya gitu. Apa istilahnya itu kita gencar lagi gitu untuk menjual, gimana caranya agar penjualan itu banyak. Sehingga untungnya banyak. Ketika untungnya banyak, ya kita membaginya itu mudah. Ya kalau cuma lakunya sebulan 1 botol, ya nggak mungkin gimana cara baginya ya. Yang ada nanti sama modal-modalnya pun kemakan gitu kan. Nah, jadi makanya di sini penting kita punya semangat ya untuk jualan, semangat untuk bisnis, semangat untuk kemudian penawaran gitu ya, menawarkan. Sudah berapa orang yang ditawarkan gitu ya. Nah, ini harus kemudian senantiasa kita lakukan. Kenapa? Karena job description ya atau pekerjaan orang yang berbisnis itu yang menawarkan ya. Apakah dia sebagai pedagang, apakah dia sebagai pengusaha, sama ya melakukan penawaran. Bahkan para pengusaha sukses sekalipun mereka tetap melakukan penawaran gitu ya. Ini ada yang menarik nih teman-teman, ada yang unik gitu ya. Kalau kita lihat Instagram ya, Instagramnya para artis lah gitu ya, selebgram mungkin atau yang artis-artis itulah gitu ya. Itu mayoritas mereka tuh pada jualan loh, ya. Macam-macam jualannya. Padahal kalau dibayangkan ya, kalau dipikir-pikir mereka tuh uangnya kurang banyak apa sih gitu ya. Bahkan ya sekelasnya Atta Halilintar, wes YouTuber Indonesia gitu ya, yang penghasilan dari YouTube-nya itu Masya Allah ya banyak banget ya kalau dari sisi rupiahnya gitu ya. Nah, itu pun saat ini menggeluti dunia bisnis, gitu. Jualan loh teman-teman gitu. Nah, mereka-mereka saja yang penghasilannya itu sudah sangat-sangat besar, itu masih jualan setiap hari gitu ya. Lah kita gitu ya, yang masih banyak tanggungan, penghasilannya juga belum seberapa, terus males gitu ya untuk penawaran, capek lah, inilah, itulah gitu ya. Terus mengharapkannya akan indah pada waktunya gitu ya. Ini kira-kira gimana teman-teman? Ya, bangun-bangun gitu ya, tidurnya terlalu miring gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita yang harus kemudian optimis ya untuk senantiasa melakukan job description kita sebagai seorang pengusaha, yaitu penawaran. Nah, coba dievaluasi lagi ya. Kita membranding diri kita sebagai seorang pengusaha Turkish Propolis Ruqyah ya, itu sudah kita lakukan setiap hari atau belum. Nah, lihat lagi postingan kita gitu ya.
Nah, kemudian penawaran yang kita lakukan dalam sehari sudah berapa kali kita melakukan penawaran, ya. Nah, kemudian juga pembinaannya, ya. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Ustadz atau Kiai Haji Syahrir tadi, ya, Kiai Haji Syahrir tadi, bahwa selain dari ikhtiar-ikhtiar bumi yang bisa kita lakukan, tentu ya sebagai seorang muslim kita tidak melupakan ikhtiar-ikhtiar langit yang harus senantiasa kita rutinkan, ya. Bahkan itu dalilnya ada dalam Al-Qur'an, ya, jelas banget gitu. Jadi perbanyak istighfar, ya, di surat Nuh, bahkan di sana ayatnya sangat jelas gitu, ya. Dengan memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita, ya, dan kemudian Allah akan berikan hujan yang lebat, ya, yang bermanfaat. Kemudian Allah akan perbanyak harta, anak-anak gitu, ya, kebun-kebun gitu, masya Allah, ya, sungai-sungai seperti itu langsung dalam Al-Quran gitu. Nah, ini reminder ya buat kita gitu. Apakah sudah kita isi nih waktu-waktu kita dengan beristighfar gitu, ya, sambil masak bagi ibu-ibu, ya, sambil prospek calon konsumen atau calon mitra gitu, ya. Nah, apakah sudah kemudian beristighfar, memperbanyak istighfar, mengisi waktu kita dengan istighfar, membasahi lisan kita dengan istighfar. Nah, ini ya, ringan ya, amalannya ringan ya, tetapi masya Allah imbalannya berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjadi salah satu pembuka pintu rezeki. Ya, kemudian sholat duha gitu, ya, sholat duha, kemudian tahajud seperti itu, ya, sedekah. Jadi jangan pernah khawatir ketika bersedekah itu kemudian akan berkurang harta kita gitu, ya. Jadi jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena sudah Allah janjikan lagi-lagi dalam Al-Qur'an, ya. Barang siapa yang kemudian dia bersedekah, ya, karena Allah, ya, di jalan Allah, maka ibaratkan satu biji, ya, yang kemudian dari biji itu tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkainya itu tumbuh, ya, 100 biji lagi gitu. Artinya ada 700 kebaikan yang akan Allah berikan. Itu janji Allah, ya, janji Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, ya. Nah gitu. Jadi tadi ya teman-teman, ya, semangat. Masih ada waktu sekitar 4 hari lagi, ya, 3 hari lagi yang penuh, 3 hari lagi untuk kemudian mengoptimalkan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi kita untuk memberikan, ya, capaian terbaik pada diri kita sendiri di bulan Oktober ini gitu, ya. Dan juga ada challenge, ya, untuk teman-teman Agent Plus yang repeat order dari periode 25 sampai 30 Oktober, ya, dapat reward, ya, kepingan emas 0,1 gram. Ya, lumayan teman-teman. 0,1 gram itu ya senilai 100.000 lebih, ya. Nah, jadi kan lumayan banget, ya. Nah, kemudian dan leader-leader yang lain juga mengadakan promo-promo yang macam-macam gitu, ya. Masya Allah, ya, ada tumbler dan lain sebagainya gitu. Jadi manfaatkan gitu, ya. Ketika kita jualan dapat untung, ya. Setelah itu dapat reward lagi gitu, ya, masya Allah, ya. Kurang enak apa lagi gitu, ya. Jadi juga dipastikan teman-teman, ya, maksudnya dibuat challenge itu biar teman-teman semangat jualannya gitu. Jadi lebih digenjot lagi gitu, ya, ikhtiar langit dan ikhtiar buminya agar barang yang ada di teman-teman itu terjual, ya, dan teman-teman bisa repeat order gitu. Jadi jangan berpikir nambah modal, ya teman-teman, ya. Jadi udahlah aku biar bisa dapat challenge, aku nambah modal aja deh gitu, ya. Akhirnya nambah modal gitu, ya. Barang yang kemarin masih ada, akhirnya numpuk barang gitu. Nggak seperti itu maksudnya gitu, ya. Maksud diadakannya challenge itu supaya teman-teman terpush, ya, terpompa semangatnya untuk ikhtiar langit dan ikhtiar bumi, sehingga harapannya produk yang ada teman-teman itu laku terjual, teman-teman bisa RO gitu. Dalam waktu 5 hari itu, ya, bisa akumulasi 20 botol. Nah, apakah bisa? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Nah, kuatkan keyakinannya kepada Allah, kuatkan ikhtiarnya gitu, ya. Jadi jangan mengetuk pintu langit, tapi digedor, ya, digedor. Gimana cara gedor pintu langit? Ya, berarti dilipat gandakan gitu, dilipat gandakan ikhtiar langitnya, dilipat gandakan ikhtiar buminya gitu. Jadi nggak hanya sekedar mengetuk pintu langit, ya, tapi kita gedor bareng-bareng pintu langit agar Allah turunkan, ya, keajaiban di hari-hari terakhir Oktober ini, sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan atau meraih capaian terbaiknya di bulan Oktober ini. Insya Allah. Siapa teman-teman yang siap untuk menjadi yang terbaik di bulan Oktober ini? Yang ada? Yang ada coba.
Oh ya, Resen ya, Kak Mala. Masya Allah, barakallah. Ya, yang lain ada? Enggak lah, aku biasa-biasa aja. Jangan, oh ya Bunda Susi, Masya Allah ya, siap jadi yang terbaik. Oke. Ya, yang lain gimana? Yang lain? Oke, ada Bang Ferdi ya juga, Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya yang memiliki kemauan dan keinginan untuk menjadi yang terbaik, insya Allah Allah mudahkan jalannya ya, Allah kabulkan. Mudah-mudahan ya Allah berikan apa yang diinginkan insya Allah ya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka kita, Allah itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi ketika kita ingin sukses, kita ingin grow, kita ingin meraih impian-impian kita, pastikan itu semua ya harapan kita hanya kepada Allah. Jadi kita ingin sukses, ingin banyak penjualan, ingin banyak profit, ingin banyak pendapatan, ya itu Baik, semata-mata karena Ustadz sudah masuk. oh ya, alhamdulillah ya. Baik teman-teman, kalau sudah masuk ya alhamdulillah, langsung saja karena waktunya juga terbatas ya, kita sampai pukul 17. Nah, kita langsung saja kepada Ustaz Hidayat. Tafadhol. Oke, baik, alhamdulillah Ustaz Hidayat sudah bergabung bersama kita. Insyaallah mungkin kepada Ustaz Hidayat, ya, tafadhol maskuro, waktunya dipersilakan sepenuhnya untuk Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Salatan wa salamatan ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayuhal kiram, sahabat tajir yang dimuliakan Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada kita semua. Baik, sahabat tajir yang dimuliakan Allah, yuk tajir ya. Pada sore ini kita coba kembali membahas ya. Kita coba ulas materi kita tentang akad dan transaksi atau akdun fil Islam ya. Mungkin materi ini sudah dibahas oleh Ustaz Daeng karena waktunya yang juga ini mungkin pas beliau menjelaskan waktunya juga tidak ini ya, tidak maksimal juga. Mungkin ada yang kelanjutannya, pendalamannya. Kita coba ulas kembali bila ada hal yang mau kita diskusikan ya. Nah, untuk diketahui bersama kalau dalam kaidah fikih dan sistem nilai dalam Islam, bisnis bukan tergolong ibadah mahdoh, tapi ibadah ghairu mahdoh. Ya, dikatakan ibadah ghairu mahdoh berarti ibadah yang tidak langsung hubungannya dengan Allah. Tapi dalam konteks ibadah memang secara umum, tapi ibadah ghairu mahdoh. Kita tahu kan ibadah itu ada mahdoh yang hubungan langsung dengan Allah dan ghairu mahdoh. Ya. Nah, akad di dalam Islam itu merupakan hal prinsip dan mendasar. Ya. Sehingga muamalah itu dikatakan syar'i, tidak diukur dari nama label. Jadi bukan dilihat dari nama orang yang melakukan, tidak pula dilihat dari pelakunya, ya. Tetapi ditentukan oleh akad yang digunakan. Nah, sebagaimana kalau kita berkaca dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri pernah melakukan akad transaksi dengan orang yang bukan seakidah. Ini menjadi hujah, dalil, kalau ternyata muamalah itu boleh terjadi dengan orang yang beda akidah.
Sehingga syar'inya muamalah bukan diukur dari pelaku, ya. Bukan ditengok pula dari nama. Tapi apa yang menentukan muamalah itu syar'i ditentukan oleh akadnya. Ya, akadnya syar'i, maka muamalahnya syar'i. Maka ketika akadnya syar'i, objeknya menjadi halal. Sebaliknya, ketika muamalahnya tidak syar'i, pasti akadnya tidak syar'i. Sehingga objeknya menjadi tidak halal. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita mengkaji akad. Karena akad itu hal mendasar, akad itu hal yang sangat urgen, ya, penting, vital di dalam muamalah. Muamalah baru syar'i kalau akadnya itu syar'i, ya. Bukan dilihat dari orang yang melakukannya tadi, tidak pula dilihat dari sisi namanya. Bisa jadi namanya tidak syariah. Nah, namanya syar'i, ya. Bisa jadi namanya syar'i, tapi akadnya tidak syar'i. Seperti yang hari ini banyak diklaim syar'i. Bahkan namanya syariah. Tidak hanya namanya yang syariah, menyandingkan istilah syariah. Namun kalau dikaji secara akad itu tidak syar'i. Walau terjadi ikhtilaf, ya. Namun kalau kita kaji secara rojihnya, itu ternyata tidak syar'i. Apa contohnya? Seperti asuransi. Asuransi itu salah satu instrumen bisnis yang tidak bisa syar'i kalau dikaji secara akad. Kenapa? Objeknya itu tidak memenuhi prinsip objek di dalam Islam, akad di dalam Islam. Karena objek di dalam Islam itu mesti terjadi pada barang atau jasa. Nah, asuransi diakadkan itu objeknya adalah resiko. Walau menggunakan istilah takaful misalkan. Bahkan ditambah takaful asuransi syariah. Secara akad itu tidak syar'i. Ya. Sehingga objek apa yang kita hasilkan, sesuatu yang kita peroleh dari asuransi itu menjadi tidak syar'i. Nah, disinilah pentingnya akad itu harus syar'i. Termasuk apapun muamalahnya. Makanya hal pertama bagi sahabat Yuk Tajir untuk melakukan transaksi ataupun muamalah, hal pertama yang harus dilihat akadnya. Kalau akadnya syar'i, maka muamalahnya syar'i. Kalau akadnya tidak syar'i, muamalahnya tidak syar'i. Nah, akad secara makna bahasa itu ar-rabtu al-ihkam at-tauqiyah, ikatan pengukuhan penguatan. Dikatakan aqada jablain, maknanya adalah ayurabtul wahid bil akhar, yakni mengikat satu dengan yang lain. Sehingga dengan akad ini orang terikat, ya. Dengan akad orang menjadi terikat. Dengan ada akad adanya hak kewajiban. Contoh dalam perkawinan rumah tangga. Laki-laki perempuan tidak bisa menuntut hak kewajiban sebelumnya karena tidak diikat oleh akad. Namun ketika dia sudah terikat oleh akad, yakni akad perkawinan, maka dia rabtul wahid bil akhar. Mengikat dia satu dengan yang lain. Nah, sementara dalam makna istilah al-aqdu wa irtibat ijabi qabulin ala wajhi masyru'. Akad secara makna syar'i atau istilah itu terikat antara ijab dengan qabul. Ya, ijab qabul ala wajhi masyru'. Ijab qabul yang syar'i. Apa ijab qabul yang syar'i? Ijab qabul yang nantinya harus terpenuhi unsur-unsur di dalam akad, yakni rukun dan syaratnya. Kalau rukun syaratnya terpenuhi, maka dia masyru'. Kalau terjadi ijab qabul, tapi tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun di dalam akad, maka dia tidak masyru'. Dia tidak syar'i.
Nah, ketika syar'i yazharu atharahu fi mahalli, sehingga berdampak dia terhadap mahallul aqad, objek yang diakadkan. Ya, maka di sini penting perlu kita melihat ini supaya ya ketika dia syar'i maka objeknya halal. Ketika tidak syar'i objeknya tidak halal. Ya. Nah, sahabat tajir yang dimuliakan oleh Allah, di sini ini kaidah yang sering dan selalu digunakan. Tapi kaidah yang lazim hari ini kita jumpai. Orang berkaidah berhujjah menggunakan kaidah ini. Al-aslu fil muamalatil ibahah. Asal dari muamalah, hukum asal dari muamalah itu boleh ibahah. Ya. Sehingga kaidah ini menghukumi semua muamalah yang ada. Ya, muamalah yang ada dihukumi oleh kaidah ini, sehingga apapun muamalahnya, ya, karena memang tidak dijelaskan secara spesifik dulu oleh Nabi, maka hukum asalnya boleh. Nah, inilah terkadang hari ini muncul berbagai macam, sehingga yang tak memungkinkan untuk syar'i pun disyariahkan. Kalau yang memungkinkan dan bisa syar'i ya tidak masalah. Cuma terkadang ada yang tidak bisa syar'i, disyariahkan juga. Kenapa? Karena kaidah ini. Ya, kalau kita lihat muamalah itu kan tasarruful mal. Ya, kita udah bahas sebelumnya. Dikatakan muamalah itu adalah pengelolaan harta. Karena dikatakan pengelolaan harta, berarti ada dua objek di sana. Pertama ada nama objeknya benda, harta sendiri. Yang kedua yang mengelolanya. Yang mengelola berarti objeknya perbuatan. Perbuatan berbeda dengan benda hukumnya. Makanya kaidah ini tidak tepat. Yang tepat itu kaidah ini. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal benda itu sesuatu itu boleh. Ya malam yarid dalil tahrim. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asal benda itu boleh. Tapi kalau muamalah dilihat dulu. Ya, tapi kalau benda selama tidak ada dalil mengharamkan boleh. Yang kedua ada nama al-aslu fil af'alil insan. Hukum asal perbuatan manusia at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Terikat kepada hukum syarak. Nah, maka kalau muamalah dilihat bendanya syar'i halal enggak? Perbuatannya masuk kemana? Nah, tak bisa kita hukumi. Semuanya boleh. Ya. Kalau benda oke, kalau tidak ada dalil boleh. Tapi nama muamalah ada aktivitas perbuatan di dalamnya. Karena aktivitas perbuatan di dalamnya, maka bisa jadi boleh, mubah, bisa wajib jadi wajib, bisa jadi sunnah, anjuran, bisa jadi makruh, sesuatu yang tercela, bisa yang menjadi haram, sesuatu yang mutlak harus ditinggalkan. Nah, itulah perbuatan. Berbeda dengan benda. Kalau benda itu memang mubah, kalau tidak ada dalil mengharamkan. Misalkan ayam, ayam itu mubah. Kenapa? Benda. Selama tidak ada dalil mengharamkan. Ayamnya sendiri secara benda, zat, itu tak ada dalil. Maka tetap kepada hukum asalnya, mubah. Ya. Nah, termasuk misalkan daging B2. B2 itu benda, maka hukumnya mubah. Selama tidak ada dalil. Ternyata ada dalil mengharamkan. Itulah maknanya begitu. Karena ada dalil mengharamkan, maka keharamannya mengikut kepada dalil. Sehingga B2 hukumnya haram. Meski benda, tapi hukumnya haram. Nah, kalau haram, gimana aktivitas menjualnya? Aktivitas bermuamalah dengan benda haram. Ya, sesuatu yang haram diperjualbelikan, maka hukumnya haram. Kullu ma hurima 'alal ibad fa bai'uhu haram. Kalau diperjualbelikan, maka perbuatan itu menjadi haram hukum. Nah, ini kaidah yang tepat. Beda dengan kaidah yang sebelumnya tadi. Itu semuanya boleh.
Selama tidak ada dalil mengharamkan. Padahal yang nama muamalah ada kalanya berkaitan dengan benda, ada kalanya berkaitan dengan perbuatan. Nah, ini yang masru' tadi. Akad harus masru'. Ya, standar akad yang syar'i itu harus terpenuhi unsur rukun dan syarat. Ya, rukunnya saja terpenuhi, syarat tidak boleh. Syarat saja terpenuhi, rukun tak terpenuhi juga tak boleh. Mesti masuk. Nah, ini kemarin rukunnya kan. Rukun pertama mesti ada sigat. Yadullu ala ridho. Kullu ma yadullu ala ridho. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan. Nah, ini. Ya. Nah, maka itu disebut sigat. Maka nama lain dari sigat itu ijab dan qabul. Apa itu ijab? Ijab itu ungkapan awal, qabul ungkapan berikutnya. Nah, apapun namanya, kalau dalam transaksi terjadi ungkapan awal ketika saat menunjukkan kerelaan, ungkapan awal itu disebut sebagai ijab. Ungkapan berikutnya qabul. Misal dalam jual beli, saya jual, kata si penjual. Maka ungkapan saya jual itu disebut ijab. Saya beli. Nah, itu ungkapan saya beli itu namanya qabul. Atau sebaliknya, si pembeli yang bilang duluan. Saya beli ya. Maka itu disebut ijab. Saya jual, itu disebut dengan qabul. Ya. Nah, gitu. Yang kedua mesti ada aqidain. Namanya akad itu mesti terjadi dua pihak. Pembeli, penjual, ajir, mustajir, sahibul mal, mudharib, ya, debitur, kreditur, mesti terjadi dua hal. Yang ketiga mahallul akad, objek yang diakadkan. Maka harus jelas dan terpenuhi tiga hal ini. Sigatnya, akidainnya, mahallul akadnya. Nah, ini berikutnya syarat-syarat dari akad. Nah, ini yang saya kira perlu kita diskusi panjang lebar di sini. Pertama, syaratnya itu mesti saling ridho. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Transaksi itu harus saling ridho. Tidak boleh ada unsur paksaan. Maka orang berakad harus saling ridho. Ya. Nah, apakah ridho saja cukup? Tidak. Mesti ada syarat berikutnya. Objeknya mesti halal dan baik. Halal saja tidak cukup, baik saja tidak cukup, tapi halal dan baik. Ya, maka mengakadkan objek yang haram, hukumnya menjadi haram. Ada pihak yang dipaksa, hukumnya menjadi tidak sah akadnya. Paksaan di sini bukan dalam bentuk perasaan ya. Tapi yang namanya paksaan ini ada telah tindakan fisik. Jadi ada secara fisik orang dipaksa. Penampakannya dipaksa. Jadi dipaksa untuk menjual misalkan. Dipaksa untuk bekerja. Kenapa dipaksa? Karena ada suatu sebab. Karena takut akan paksaan, misalkan diancam, maka dia bekerja. Nah, takutnya dengan paksaan itu membuat dia tidak ridho, maka inilah yang membuat akad menjadi tidak sah. Ya, karena apa? Unsur paksaan, sehingga tidak saling ridho. Nah, tapi kalau Anda punya emas, misalkan, butuh uang, tidak ada uang yang lain kecuali emas itu dijual untuk mendatangkan uang. Minjam ke orang tidak bisa, teman juga tidak bisa, keluarga juga tidak bisa bantu. Tapi Anda punya emas, tapi akhirnya terpaksa Anda. Tapi Anda pergi juga ke toko emas menjual emas itu. Tetap hukumnya sah. Itu tidak paksaan yang dimaksud dalam hal konteks muamalah. Makanya muamalah ini tak menilai hati ya. Muamalah tidak dilihat niat. Tapi muamalah itu dilihat af'al. Nah itu bedanya dengan ibadah. Kalau ibadah niatnya, hatinya yang ditengok. Pertama, al-umuru bimaqasidiha. Perbuatan tergantung niat.
Yang duanya objeknya tadi halal dan baik. Jadi tidak boleh objek yang haram. Benda yang haram jelas hukumnya haram. Ya, kalau diperjualbelikan, diakadkan menjadi haram. Ya, apa saja objeknya. Nah, uang sebagai alat tukar. Ini bukan komoditas. Jadi uang itu fungsinya alat tukar ya. Bukan sebagai barang yang diperjualbelikan. Maka hari ini banyak terjadi kasus uang diperjualbelikan. Misalkan mau lebaran. Mau lebaran itu uang dijadikan sebagai barang. Tukar uang 100 dengan 5.000. Harusnya 20 lembar. Tapi karena kita nukar uang yang baru, maka uang yang baru itu tidak 20 lembar. Dikasih cuma 18. Nah ini jadi berubah fungsi uang sebagai komoditi. Barang dagang. Harusnya sebagai alat tukar, sebagaimana fungsi awal lahirnya uang. Tujuan awal uang itu ada. Itu sebagai alat tukar. Itu sebagai komoditi, nah maka ini sudah menyalahi. Seperti kasus tukar menukar tadi itu jadi riba namanya. Uang 100 tukar dengan 5.000, diterima cuma 18, tidak 20 lembar. Maka 18 lembar itu mengantarkan pada riba fadol. Ya, itu menjadi riba fadol. Baik. Larangan maghrib. Ini bukan karena dekat maghrib waktunya ya. Larangan maghrib ini singkatan maisir, gharar, dan riba. Jadi akad tidak boleh ada unsur maghrib, maisir. Umumnya maisir itu ada 3 syaratnya. Pertama ada aktivitas menyerahkan harta. Yang kedua ada aktivitas perlombaan. Yang ketiga ada menang dan kalah. Yang menang mendapatkan uang yang dikumpulkan, yang kalah tidak mendapatkan apa-apa. Kalau 3 unsur ini terpenuhi, secara umum dalam transaksi muamalah itu disebut spekulasi atau maghrib. Maisir, judi. Nah, itu disebut judi ya. Jadi umumnya judi itu 3. Maka ada orang buat acara apa belanja. Siapa yang belanja di atas 100 nanti berhak mendapatkan kuponnya, struk belanjanya, dimasukkan ke kotak, tulis nama handphone yang belanja. Nanti digoncang di akhir bulan. Mas. Nah, itu jadi judi namanya, maisir. Oke. Yang berikutnya gharar. Gharar itu tidak jelas. Penipuan, penyesatan. Maka la tastarif sama. Cepat jalannya dikit nih. Tahu gharar. Karena Cepat pula. dalam air, karena jual ikan dalam air itu hukumnya gharar. Yang berikutnya riba. Nah, riba ini jelas. Kalau akadnya ada unsur riba, maka akad itu menjadi tidak terpenuhi syarat. Akad yang syaratnya tidak terpenuhi mengakibatkan akad itu menjadi fasad. Kalau yang tadi rukunnya, 3 rukun tadi tidak terpenuhi, akad menjadi batil. Kalau batil tidak pernah terjadi akad. Tapi kalau fasad, itu terjadi akadnya rusak, tapi akan bisa menjadi syar'i kalau yang rusaknya diperbaiki. Tapi kalau yang rusaknya tak diperbaiki, tetap akadnya menjadi tidak sah, tidak syar'i. Ya, akad batil dan fasad sama-sama masuk kategori akad yang tidak syar'i. Nah, maka dari itu maghrib ini harus benar-benar terhindar. Maisir, spekulasi, judi, GH itu gharar, RIB itu riba. Ya. Nah, berikutnya akad harus terhindar dari unsur zolim. Anda tengok tuh foto tuh, bayangkan zolimnya itu. Ya, sepatu diinjak orang tuh, tengok. Nah, ini zolim. Jadi akad tidak boleh mengandung unsur kezoliman. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Jangan menzolimi, jangan dizolimi. Kita tak boleh dizolimi, orang lain tak boleh dizolimi. Apapun namanya, nanti kita sharing setelah ini. Larangan unsur haram. Ya, kalau udah jelas haram, jelas tidak boleh. Maka tidak usah ditanya.
Gimana Ustadz, bolehkah memanfaatkan hasil dari pencurian? Nah, jelas, pencuri haram, larangan unsur pencurian juga menjurus kepada hasil curian haram. Gimana memanfaatkan hasil korupsi? Jelas, korupsi haram, maka memanfaatkannya haram. Ya, hasil yang diperoleh dari itu haram. Nih. Berikutnya tidak mengandung prinsip time value of money. Nilai satuan waktu diukur dengan uang. Ternyata inilah biang keroknya nih. Kenapa dalam sistem konvensional kapitalis membenarkan ada bunga, salah satu sebabnya ini. Satuan waktu diukur dengan uang. Hari ini orang dikasih hutang, pinjaman, beberapa saat kemudian maka orang yang memberikan pinjaman itu berhak mendapatkan pokok plus tambahan. Kenapa? Karena misalkan dihutangi sebulan. Sebulan itu kan waktu yang berlalu, maka sebulan itu diukur dengan uang. Nah, maka inilah yang keroknya. Makanya kalau ditanya apakah bunga itu boleh, tengok perspektif. Kalau seorang muslim di dalam Islam jelas mutlak tidak boleh. Kalau dalam perspektif ekonomi konvensional boleh. Ya. Kalau dalam perspektif Islam sebenarnya sudah mutlak enggak boleh. Bunga riba haram, jelas itu. Tapi kalau konvensional boleh. Dan bahkan dari sisi logis tidak logis sangat logis. Kenapa tidak? Apalagi kalau dipakai misalkan uang yang hari ini, uang yang kita pakai tidak punya jaminan yang stabil, rentan kena inflasi. Sebulan akan datang tentu nilainya turun, dan backup karena turunnya nilai itu dikasihlah tambahan. Secara logis. Tapi ini kan perkara yang sudah qat'i di dalam Al-Quran. Kalau riba itu haram, bunga itu tidak lagi perselisihkan oleh ulama. Kalau bunga itu riba itu haram, maka bunga sama dengan riba haram. Sehingga apapun bentuknya, pokok dikembalikan pokok. Ada kelebihan, nah kelebihan itu jadi riba. Makanya dalam akad tidak boleh mengandung unsur atau prinsip time value of money. Yang boleh itu value of time. Nilai ditentukan oleh waktu. Jadi nilai ditentukan oleh waktu itu boleh. Time value of money hukumnya haram. Satuan waktu diukur dengan uang, ditentukan oleh uang. Tapi kalau nilai value of time, nilai ditentukan oleh waktu, itu hukumnya boleh. Nah, ini dua hal yang beda ya. Nah, ini saya kira perlu kita jadikan poinnya ya. Berikutnya standar harga ta'alluq dalam satu akad. Jadi tidak boleh akad ada unsur ta'alluq. Standar harga, dua harga dalam satu jual beli tak boleh. Ta'alluq itu tidak boleh. Ta'alluq itu apa? Bersyarat, mengikat. Ya. Makanya ini yang kemarin pernah ditanya ketika di awal-awal. Apakah boleh Ustadz bersyarat? Dalam artian kalau jual harus begini, tak menjual seperti ini, maka tidak boleh membeli di sini. Ya, inilah inti di mana masalahnya. Ta'alluq itu. Ya. Maka akad tak boleh ada unsur ta'alluq. Ta'alluq berarti bersyarat. Ya, mengikat dia. Kalau kamu mau beli, nah itu beli dengan catatan segini jual. Kalau tidak, maka tidak boleh belanja di sini. Nah, ini ta'alluq. Bersyarat. Bersyarat itu boleh, tapi syarat yang tidak boleh yang melanggar prinsip-prinsip muamalah. Seperti tadi, kalau jual beli, orang membeli itu kan dia punya hak 100%. Sehingga harga itu tak boleh lagi ya diatur-atur oleh si penjual. Apapun alasannya, dengan alasan menjaga stabilan, dengan alasan menjaga komunitas, dengan alasan keberagaman, kesamaan dan segala macamnya. Nah, ketika ta'alluq syarat itu mengikat itu membuat
menyalahi prinsip transaksi di dalam Islam, maka ta'alluq itu haram. Tidak boleh. Ini membuat akad menjadi tidak sah. Nah, yang berikutnya distorsi harga. Distorsi harga melalui rekayasa, permintaan dan penawaran. Permintaan itu najas. Najas itu merekayasa orang mau beli. Nah, ini persis model kayak orang jual obat itulah. Jual obat itu kan direkayasa. Dia atraksi, dia sampaikan sesuatu, setelah itu jual minyak. Tiba-tiba ada yang didemonstrasikan, ya, yang mau dicoba dari minyak itu. Ada keluhan, ada apa keluhannya? Sakit pinggang. Dioleslah minyak yang katanya dari 1000 akar di dunia. Maka 2-3 kali oles, pinggang yang sakit langsung hilang sakitnya. Wah, terakhir dia beli. Itu sebenarnya rekayasa orang mau beli. Namanya di dalam fikih najas. Nabi melarang jual beli bai'un najas. Jual beli rekayasa dalam permintaan. Begitu juga penawaran, tak boleh. Penawaran itu yang tak boleh apa? Misalkan ihtikar, penimbunan. Ya, supaya terkesan barang langka dan nanti dijual dengan harga yang baru, dibuatlah penimbunan. Ini yang terjadi sering ya. Misalkan BBM mau naik, nah harga ditimbun, ditimbun. Barang, mohon maaf, barang ditimbun, di stok, ditahan dulu. Ketika udah langka, dijual dengan harga yang baru, yang melambung tinggi. Nah, ini namanya ihtikar, penimbunan. Ini masuk distorsi harga lewat rekayasa penawaran. Nabi mengatakan, mani takaro fahuwa khotiun. Siapa yang melakukan penimbunan, dia berdosa. Khotiun di sini adalah dosa. Nah, yang terakhir, tidak mengandung kolusi dengan riswah. Akad tak boleh ada unsur riswah. Ya, kolusi, nepotisme, riswah, itu tak boleh terjadi. Ar-rasi wal murtasi kulum firnar. Yang menyuap, meriswah dengan menerima riswah, sama-sama di neraka. Nabi melaknat, melarang siapa yang rosi, wal murtasi, wal murotasi. Nah, yang meriswah, yang menerima riswah, yang jadi perantara dalam riswah. Itu hukumnya haram, tak boleh. Ini. Cuma ada tambahan, syarat tambahan. Syarat tambahan itu akad terjadi pada barang atau jasa. Disinilah yang tadi kenapa asuransi itu masuk kategori batil, tidak bisa syar'i. Karena objek akad itu harus terjadi salah satu dari dua ini. Kalau tidak barang, dia harus jasa. Ya, kalau barang ada wujudnya, kalau jasa langsung bisa dimanfaatkan. Contoh asuransi jiwa, kalau mati, kalau tak mati, tidak bisa. Nah, maka ini pasti asuransi tidak dijasa. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ini tujuannya, ini penting ya. Akad berdasarkan tujuan, itu ada sosial, ada muawadah. Kalau muawadah itu akad yang tujuannya untuk ini ya, untuk bisnis. Maka dalam akad itu boleh bicara untung. Tapi kalau tabarruk, akad yang tidak boleh cerita untung di dalamnya. Ya, tapi kalau muawadah, akadnya boleh kita bicara untung atau rugi. Nah, ini harus jelas ini. Apa contoh akad sosial? Akad sosial itu akad tabarruk, itu utang. Makanya utang itu seberapa dikasih itu harus balik. Akad pinjam meminjam, akad gadai, dan lain-lain. Tapi ada yang tujuannya boleh cari untung. Tujuannya bisnis, muawadah, jual beli, syirkah. Maka kalau orang jual beli harus jelas untungnya. Syirkah harus jelas cerita untungnya. Termasuk orang akad ijaroh. Ijaroh itu ngajak bekerja, mempekerjakan orang. Itu harus jelas untungnya. Makanya disyariatkan boleh dalam Islam ya.
Makanya kalau mengajak orang bekerja harus jelas 3 hal dulu. Pertama, apa kerjanya, waktunya, berapa upahnya. Nah, cuma kalau orang kita kan tidak mau. Tidak boleh kan? Kalau orang bekerja harus ditanya, kalau nanya gaji, malahan jadi masalah. Kau belum kerja udah nanya gaji. Padahal orang bekerja itu tujuannya bisnis. Kalau tujuannya bisnis, maka boleh orang bekerja mencari keuntungan. Maka dia boleh menanyakan berapa gajinya. Yang berikutnya akad secara keabsahan. Ya. Ini akad soheh. Soheh itu apa? Karena rukunnya tadi. Ghairus soheh. Akad soheh rukun syarat terpenuhi. Akad ghairus soheh itu rukun syarat tidak terpenuhi. Kalau rukunnya saja dia batil, kalau syaratnya saja tidak terpenuhi, maka dia menjadi fasad. Baik. Mungkin poin syarat-syarat ini ya yang perlu kita diskusikan dalam waktu yang luang singkat. Silakan. Saya kira begitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, materi kita ya di tim Yuk Tajir mengulas akad ini 2 kali. Jadi insya Allah akan lebih paham ya Ustaz. Karena tentu walaupun materi sama, tentu bahasa yang disampaikan oleh kedua Ustadz kita termasuk Ustadz Daeng kemarin dan Ustadz Dayat ini menjadikan kita lebih memahami terkait dengan akad. Ya, baik teman-teman, ya kita buka pertanyaan untuk sesi pertama ini dengan 3 pertanyaan dulu ya. Oke Ustadz, ini ada yang minta materinya nanti bisa dikirim. Boleh, insyaallah. Nanti Insyaallah, saya ya. ini ya. Ya nanti saya. Oke, syukran jazakallah. Ini yang bertanya boleh minta materinya, jawabannya boleh. Oke, ini saat ada pertanyaan dari Nurma Lasari dan juga nanti sebentar lagi Kak Mawar ini present. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana menjual pakaian seperti celana cewek, jeans, pakaian luar cewek yang bukan gamis, pakaian yang dipakai orang untuk beribadah ke gereja misalnya gaun dan lain-lain. Nah, ini menjual barang Ustaz. Nah, lalu nanti dipakai oleh orang lain seperti apa khususnya untuk akhwat. Dan satu lagi mungkin Kak Mawar ya. Silakan Kak Mawar langsung nih. Mawar itu biasanya dia langsung. Masya Ustaz, Allah. saya mau bertanya terkait syarat akad yang poin 9 tadi kan ada itu distorsi harga melalui rekayasa permintaan dan penawaran. Tadi kan yang sepertinya yang tertangkap oleh saya itu yang Ustaz contohkan itu testimoni gitu. Jadi dengan ditunjukkan dia bilang sakit apa, kasih pinggang sembuh gitu. Apakah memang jadi seolah-olah tidak boleh gitu Ustaz kita menggunakan ini ada testimoni ini nih orang yang berhasil hamil wasilah ini gitu misalnya apa memang tidak boleh itu Ustaz gitu atau kayak mana maksud penjelasan tadi gitu kalau yang tertangkap saya seperti kok nggak boleh kasih testimoni gitu Ustaz. Itu saja Ustaz, terima kasih. Ya, testimoni itu kan boleh kalau memang real ya. Kalau itu masuk nanti ke pembahasan endorse. Kalau endorse itu memang kenyataannya faktanya benar, tidak masalah. Kalau tadi itu kan merekayasa. Ya, kalau tadi itu kan direkayasa. Tidak betul, tapi dibuat betul. Supaya orang tertarik mau beli. Atau seperti ini, contohnya kalaupun tidak testimoni, seperti ini ya. Misalkan kalau dulu orang Pekanbaru itu sering jumpa itu, di pasar bawah itu banyak. Pasar Cipuan itu banyak. Misalkan diletakkan meja, ada satu orang penjual, diletakkan barang di atas meja, ada 2 atau 3 orang kawan di depannya itu pura-pura nanya mau beli, pura-pura nawar, mancing orang mau yang lewat mau belanja. Nah, itu rekayasa permintaan namanya itu. Nah, tapi kalau testimoni tadi ya seakan-akan tidak boleh. Kalau memang kenyataannya memang begitu, alhamdulillah saya sejak menggunakan ini, alhamdulillah ya perut saya tadinya tidak kenyang jadi kenyang, betul kan? Setelah makan kue ini perut saya lapar jadi kenyang. Ya memang benar, ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kan
Nggak ada ngaruh, tapi dibuat ngaruh gitu. Itu kan nggak boleh. Supaya tujuannya terpancing orang mau beli. Termasuk kawan-kawan di sini. Kalau di sini nanti tujuannya itu untuk memang menguatkan konsumen supaya belanja dan tapi dikasih sebuah testimoni yang itu benar apa adanya, maka tidak apa-apa. Silakan masuk anak ke sini, sekolah yang luar biasa, mencetak generasi, memang betul ya, tidak masalah. Ternyata bobrok tapi dibuat bagus, itu kan bohong. Itu yang tak boleh. Nah, kalau tukang obat tadi itu, Mbak Mawar, itu memang sudah tabiat begitu. Merekayasa gimana orang yang melihat mau beli. Nah, tadi luar biasa. Berapa kali oles, ada nampak rasanya perubahan. Ternyata tidak ada ngaruh sebenarnya. Cuma gimana orang yang nengok yang ramai itu tertarik mau beli obat. Nah, makanya dibuatlah pernyataan begitu. Intinya dia rekayasa orang mau belanja. Nah, tapi kalau buat testimoni pernyataan itu sesuai apa adanya, maka itu tidak masalah. Ya. Begitu ya, Kak Mawar? Ya Ustaz, jazakallah khair. Afwan. Ustaz, ya. Yang kedua, itu Ustadz izin bertanya bagaimana hukum menjual pakaian seperti celana cewek jin, pakaian luar cewek yang bukan gamis, pakaian dipakai orang yang beribadah ke gereja. Maka bagi penjual pakaian ini hati-hati. Kalau pakaian itu tujuan untuk membuka aurat di luar rumah, membuka aurat itu haram. Ada dua kaidah yang kita bisa pakai. Pertama, kullu ma hurima 'alal ibad fa bai'u haram. Suatu yang diharamkan atas hamba maka haram memperjualbelikannya. Ya benda yang haram maka haram dijual. Penjual buah misalkan, nanti dibahas di bab jual beli ya. Penjual buah misalkan, yang dijual beraneka macam buah. Satu di antaranya ada anggur. Anggur dijual, buah anggur itu kan mubah, boleh kan? Tapi anggur itu dijual kepada si tukang pembuat minuman keras. Maka hukum menjual anggur itu jadi haram. Ini kaidah pertama. Ada kaidah kedua, kullu man a'ana ala maksiatin haram. Setiap apa saja yang tolong menolong dalam kemaksiatan, maka hukumnya haram. Membuka aurat itu haram bagi laki-laki maupun wanita. Maka ketika pakaian dijual yang itu digunakan untuk di luar rumah, maka hukumnya jadi haram. Makanya hati-hati. Ya. Oh, saya kan jual kepada non-muslim. Ini kan jualan hukum membuka aurat itu kan berlaku umum. Kecuali begini ya. Jadi anekdotnya kalau mau jual pakaian kayak gitu juga sediakan ruangan edukatif, ruangan khusus, ruangan mentoring sebentar. Jadi kalau mau beli pakaian buka aurat itu di mentor bentar, di briefing dulu bahwa mau beli pakaian celana jin nih, silakan masuk ke ruangan ini. Ditaskil dulu, dinasihati, ini pakaian tak boleh dibuka aurat gini macam-macam. Kalau kamu pakai juga ini boleh kamu beli tapi dipakai di dalam rumah. Terakhir tokonya tak akan dikunjungi orang itu. Ya, kalau diingatkan kayak gitu enggak apa-apa. Ya. Nah, kita udah mengingatkan, cuma kan kita jual pakaian kan enggak ada yang mengingatkan kayak gitu. Yang ada kita jual, ada yang mau beli kita jual. Maka kalau pakaian itu digunakan untuk di luar rumah dan memang modelnya untuk dipakai di luar rumah, kita jual kepada orang, maka hukum kita menjualnya itu enggak boleh. Kenapa? Ana ala maksiyah, menolong kepada kemaksiatan. Haramun, hukumnya jadi haram. Begitu. Jadi kalau ini pertanyaan apa tadi? Ada yang nanya? Yang mana Ustaz? Yang baru atau yang tadi? Baru. Ya, ini mungkin Kak Nurmala yang terkait yang tadi Ustaz mau menegaskan lagi. Ya, silakan, Kak. Ya. Oh ya.
ini Ustaz, kalau apa namanya, kita kan jual anggur, cuman kan kita nggak tahu penjualnya itu memang mau dibuat apa gitu. Kecuali kalau kita memang tahu ini mau dibuat apa gitu kan, sama kayak nira gitu kan untuk penjual tua gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu ini mau dibuat apa, itu hukumnya gimana Ustaz? Nah, kalau kita tidak tahu lain hal. Lain Karena hal. kita sendiri kan hukumnya mubah. Sama Ya, orang ya. buat tua dengan air kelapa. Hmm. Apa itu. Tapi kalau kita hukum asal benda itu kan boleh. Kalau kita perjualbelikan hukumnya boleh. Tapi kalau kita sudah melihat, walaupun kita tidak dikasih tahu, tapi kita tahu ini orang beli ke kita itu untuk buat khamar tadi, maka Iya, itu iya. masuk kategori a'ana ala maksiyah, menolong Iya. kepada kemaksiatan. Ya, nah, itu Oke, baik. jadinya haram gitu. Iya, iya. Oke, baik. Ini Ustaz, ada Itu pertanyaan. tadi ya, Hmm. akad tadi kan salah satu syaratnya tidak boleh mengandung unsur haram tadi. Ah, nih. Akad tidak boleh mengandung unsur haram. Hmm. Apapun yang mengandung unsur kepada keharaman, maka hukumnya jadi haram. Al-wasilatu ilal haram, haramun. Wasilah kepada keharaman, hukumnya jadi haram. Begitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Diana. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Karena maraknya bisnis MLM, bahkan tak jarang mengatasnamakan MLM syariah. Apakah memang ada ikhtilaf tentang MLM itu haram? Tapi apa yang menjadi alasan MLM syariah itu, Ustaz itu? Ya. Kalau MLM syariah itu kan lebih kepada mereka ada objek, ya. Kebolehan mereka kalau setelah dikaji itu lebih kepada aspek pertama tidak ada pihak yang dirugikan sama diuntungkan. Yang kedua ada objeknya jelas. Ya, objeknya pun halal. Misalkan jual suplemen, suplemennya halal. Lebih ke aspek itu. Tapi kalau dilihat dari akadnya, apakah multilevel itu sah, syar'i, itu dikembalikan kepada akadnya. Akad itu tidak boleh mengandung ini ya, double akad. Dalam multilevel marketing itu kan terjadi double akadnya. Akad jual beli, akad rekrutmen jasa. Kalau akad jual beli itu jelas, misalkan kita punya downline belanja, kita dapat juga bonusnya. Tapi ada downline kita rekrut, nah direkrut dapat bonus rekrutmen. Kalau merekrut dapat bonus, itu akadnya kepada ijaroh, jasa. Kalau bonus jual beli, itu barang yang diperjualbelikan, berarti itu akadnya pada barang. Itu kan dua akad. Dalam satu transaksi, transaksinya multilevel, marketing, tapi akadnya double. Nah, ini kena di syarat tadi, ta'alluq tadi. Ya, syarat ta'alluq. Akad tidak boleh mengandung unsur ta'alluq. Nah, ini. Ya, akad tidak boleh mengandung unsur ta'alluq. Standar harga dan ta'alluq. Mengikat. Dua akad satu transaksi, tidak boleh. Transaksinya satu multilevel, syaratnya ada dua, gitu, ya. Syaratnya ada dua. Nah, begitu. Nah, makanya di sini itu yang menjadikan multilevel itu tidak sah, ya. Kalau dua hal itu bergabung dalam satu transaksi. Tapi kalau dipisah, misalkan dia jual beli aja dapat bonus. Menjual dapat bonus, menjual dapat bonus, menjual dapat bonus. Maka itu tidak masalah. Atau dia membimbing orang. Setiap dia membimbing dapat bonus, setiap dia membimbing dapat fee, dapat upah. Maka hukumnya boleh. Tapi ketika digabung dia dua hal tersebut dalam satu transaksi, maka ini membuat akadnya menjadi tidak sah. Gitu. Baik, berarti di MLM itu
bukan hanya bendanya Ustaz ya, tapi memang ada akad yang batil itu ya. Akad Akad yang yang Makanya ya. gini, Hmm. materi akad ini hal yang pertama sekali harus dipastikan, ditengok. Kalau kita bermuamalah, hal pertama yang harus dilihat, ya tidak dari bendanya. Bendanya nanti tahap berikutnya. Pertama itu muamalahnya ini adalah akad. Kita mau bermuamalah ini apa akadnya? Jual beli harus jelas. Akad jual beli terpenuhi enggak? Ada barangnya enggak? Itu harus jelas. Jadi kalau akadnya tidak jelas, maka enggak usah ditengok lebih lanjut. Jangan dicari-cari lagi. Jelas itu enggak jelas itu enggak benar. Begitu. Nah, tapi kalau akadnya sudah terpenuhi, maka baru dilihat aspek berikutnya. Objeknya halal atau tidak, gitu. Sisi manfaat mudaratnya ada tidak, nah, itu baru kita lihat. Sehingga benar-benar aman dan satu. Begitu Ustaz Suprapto. Oke, baik. Syukurnya ya. Dan juga yang bertanya. Ini masih terkaitan dengan pakaian tadi. Apakah non-muslim juga wajib menutup aurat meskipun di sistem kapital? Ya, emang penjual kain ini serba ini Ustaz. Nggak mungkin ya kita tanya agamanya apa mau beli baju gitu kan. Jadi memang ini ya. Terus Kalau ini berkaitan Ustaz di dalam murni di itu, ya. non-muslim Ini itu kan kalau kita bawa ke dalam pandangan Islam, karena kita ini kan muslim ya. Iya. Apalagi bermuamalah. Bermuamalah boleh kok dengan non-muslim, beda akidah. Tapi dengan catatan hukumnya itu harus aturan muamalahnya harus sesuai Islam. Makanya kalau ditanya apakah non-muslim itu harus menutup aurat, itu kan banyak sisi kita lihat. Kalau kita lihat dalam faktanya, dulu ketika Islam diterapkan dalam sebuah institusi, maka ya non-muslim itu juga nutup aurat di tempat umum. Meski ada pembeda, seperti biarawati itu pakaiannya. Pakaian non-muslim tidak seperti hari ini. Kalau sekarang bablas sekali. Jangankan muslim dan muslim. Apalagi yang kita tengok. Kita kasus konser yang menghebohkan di Saudi gitu. Itu buat heboh kali itu. Ya. Pakai jubah, jingkrang-jingkrang. Cewek pakai gamis, lonjak-lonjak juga. Itu kan nauzubillah min zalik itu. Itulah buah dari kapitalis. Nah, persoalannya apakah kita selaku penjual ini dalam sistem sekarang itu harus memaksa mereka? Kita tak memaksa mereka. Karena yang berhak memaksa itu adalah negara sebagai ini ya, pelaksana. Tapi kita ini ada hubungan karena kita selaku penjual. Kita penjual, pedagang. Nah, ketika kita pedagang, kita tahu hukum menutup aurat wajib bagi muslimah maupun muslim. Seorang non-muslim juga itu dalam Islam itu juga harus ditutup kan. Maka ketika dalam kondisi dipakai di tempat umum, dia harus nutup auratnya. Maka ketika itu tidak terwujud, nah, kita menjual pakaian berhubungan dengan kita, di sisi itu nanti kita masalahnya. Walaupun dia non-muslim. Ya. Menurut saya walaupun non-muslim. Karena membuka aurat itu bagi muslimah memang haram gitu. Sehingga kalau kita menjual pakaian, hindarilah pakaian seperti itu. Makanya sahabat yuk tajir, sehingga benar-benar tajir nanti yang barokah. Nah, maka harus jual pakaian yang muslimah lah, yang syar'i. Apa harus? Tapi boleh kok pakaian yang buka aurat, tapi mohon maaf pakaian dalam boleh. Jual. Untuk di rumah saja. Pakai di luar rumah, kecuali Batman sama Spiderman. Ini Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin ya teman-teman, ada terkait dengan pakaian ini masalah jahit baju. Gimana kalau pelanggan minta jahitkan baju selain gamis atau potongan gitu Ustaz? Kalau masalah gamis potongan, kalau pakai jahit potongan itu kan ini ya apa namanya berkaitan dengan yang tadi. Kalau perkara pakaian potongan atau langsung itu kan ikhtilaf ya. Iya. Ikhtilaf ya.
Nah, ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi yang rojih, yang kuatnya itu dia pakaiannya langsung. Seperti mantel, yang muslimah ya. Khusus muslimah ini. Nah, maka kembali kepada kita berpendapat yang mana? Kalau kita mengadopsi pendapat yang mesti harus ini, ya hindari pakaian yang tadi, kecuali itu dipakai oleh anak-anak yang belum balik untuk pakaian anak sekolah. Ya enggak apa-apa, karena anak-anak itu kan belum terikat kena beban hukum. Tapi kalau kita berpendapat mengadopsi pendapat potongan itu boleh, maka ya menjahitnya boleh. Karena itu kaitan dengan membantu tadi kan. Membantu untuk ini. Nah, maka dari itu ini dikembalikan ke kita. Kita mengadopsi yang mana? Kalau al-fakir pribadi itu lebih kepada pakaian yang terusan. Istilahnya mantel tadi. Sehingga kalau dipakai potongan seorang muslimah di luar rumah itu masuk kategori yang tidak syar'i. Sebenarnya ukuran syar'i itu sederhana. Bisa dipakai pakaian itu tanpa menggunakan mukena ketika sholat. Jadi kalau muslimah itu bisa memakai pakaian dia untuk sholat, itulah syar'i itu sebenarnya. Kalau potongan itu jarang ya, tidak ada kita jumpai. Orang yang pakai potongan pasti pakai mukena lagi. Nah gitu. Maka dari itu kembali kepada pendapat tadi, ya. Nah, kalau memang pendapatnya masih terusan, maka hukum memotong tadi tidak boleh. Ya, karena masuk kategori yang tidak syar'i tadi, menolong kepada kemaksiatan. Tapi untuk dijadikan pemahaman, ini makanya materi akad ini sebelum kita lanjutkan ada materi rizki. Itu yang saya kira tidak kalah penting harus dipahami oleh kawan-kawan semua. Kenapa? Karena materi rizki ini materi yang memang tawakalnya tingkat tinggi. Kita diajarkan untuk berserah diri penuh totalitas kepada Ar-Razzaq. Maka tidak usah khawatir dengan meninggalkan sesuatu yang haram, termasuk perkara yang syubhat, memilih cara yang benar syar'i, maka insya Allah itu semua tidak mengurangi rezeki kita. Ya, justru sebaliknya ketika kita menjaga diri kita dari kemaksiatan, memilih untuk senantiasa taat, justru itu akan membuka pintu rezeki. Nah, membuka pintu rezeki. Maka tidak usah khawatir. Oh, saya tidak mau menjahit pakaian yang ini. Saya tidak mau jual pakaian yang buka aurat. Jangan khawatir, itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Justru kalau dengan ketaatan, memilih taat dan meninggalkan maksiat, menurut Ibnu Qayyim itu Allah akan ganti dan kasih rezeki, Allah akan ganti sesuatu di luar dugaan kita. Maka insya Allah, termasuk sahabat Yutajir nih, di samping ya, kita pastikan muamalahnya syar'i, berhiaslah diri dengan ketaatan dan ketakwaan, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Biasanya sekali jual mungkin 1 karton, besok bisa jadi penataan ya 100 karton. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Dalam 100 karton sebulan. Tapi jangan katakan, jangan ketaatnya supaya terjual 100 karton. Siap, Ustaz. Rajin berinfak, rajin bersedekah, ibadah tepat waktu, perintah ditunaikan, larangan ditinggalkan, yang subhat dijauhi. Oh, supaya apa? Supaya penjualan TP-nya nanti meningkat. Jangan. Tak jauh beda dengan kapitalis itu otaknya. Tapi harus murnikan. Luruskan niat untuk semata-mata karena ketaatan. Maka dengan ketaatan itu insya Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, kalau ketakwaan itu syaratnya, kalau ketakwaan itu kita miliki, salah satunya yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah kasih rezeki yang tak diduga-duga. Ya. Nah, bisa jadi enggak kita sangka, oh ternyata habis ini. Itu banyak kejadian kawan-kawan yang mengalami memilih ketaatan, meninggalkan maksiat.
yang keajaiban itu banyak terjadi ya. Bahkan dia mau lunasi hutang, berhenti dari riba, setelah memilih ternyata usahanya secara logika yang berjalan selama ini tak mungkin lewat usahanya itu bisa secara hitung-hitungan melunasi hutangnya. Ternyata Allah mudahkan karena dia menolong agama Allah, dia senantiasa dalam ketaatan, Allah mudahkan dalam waktu 3 bulan hutangnya lunas. Tapi setelah lunas penjualannya kembali normal seperti biasa. Insya Allah. Jadi intinya takwa. Intinya takwa. Insya Allah. Maka kalau Tajir ini memang singkatan dari takwa, amanah, jujur, ikhlas, dan ridho Allah yang diharapkan. Masya Allah. Ini harus dibuktikan itu Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Ya, mohon bimbingannya. Makanya kami mengadakan fikih muamalah ini salah satu biar ya bisnis kami ya memang benar-benar syar'i sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ustaz. Ya, Insya Allah. Baik. Oke, ya mungkin ya syukur Allah Ustaz atas waktunya dan jawabannya. Memang ya seperti yang disampaikan tadi, ya kalau memang itu adalah yang subhat ya, khawatir ya kita menjual pakaian itu nanti dipakai untuk yang tidak syar'i, maka ya yang subhat itu lebih baik tinggalkan Ustaz. Dan kalau masih ada stok ya segera inilah ya dialihkan saja ke TPR yang memang tidak ada khawatir ya. Nah, ini boleh diminum oleh siapa saja insya Allah ya, oleh non muslim, muslim, laki-laki ya, sudah balik ataupun balik insya Allah. Ya mungkin saja teman-teman, waktu kita juga sudah ya, hampir 5:30 ya, mungkin di daerah Bali ada ini Bu Susi, insya Allah mungkin sana sudah maghrib ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman dan wabil khusus kepada Ustadz Hidayat yang telah memberi pencerahan kepada kita semua, khususnya di tim Yuk Tajir, yang insya Allah kita semakin dekat kepada Allah. Insya Allah rezeki kita akan dimudahkan ya. Amin, Allahumma amin. Mungkin kita doa kepada Ustadz di sore hari ini sekaligus menutup pertemuan kita sore hari ini. Silakan Ustadz, mohon doa singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah, wali-walidina dan ibu bapak kami, warhamhum rahmatilah mereka ya Allah, kama rabbauna shighara, sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami di waktu kecil. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma, ya Allah jadikan majlis kami pada sore ini majlis yang kau rahmati, majelis yang senantiasa mendekatkan kami kepada ketaatan, majelis yang senantiasa menjadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa taat kepadamu. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, ya Allah jadikan perpisahan kami dari majelis ini terhindar dari azab dan maksiat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan pendamping kami pendamping yang taat kepadamu, dan anak keturunan kami yang menyenangkan mata bagi kami, permata bagi keluarga, agama, dunia, dan akhirat. Jadikan kami, ya Allah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah maftah lana abwabal khair, ya Allah bukakan pintu barokah untuk kami, kebaikan untuk kami. Wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Wa abwabal ni'mah, pintu-pintu nikmat. Wa abwabal rizki, pintu-pintu rizki, rizki yang halal dan baik. Wa abwabal afiyah, wa abwabal afiyah, wa abwabal afiyah, wa abwabal jannah, dan pintu kesehatan dan juga pintu surga darimu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah datangkan kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan terhindar kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.